ada tadi yang sering masuk Pak Agus mungkin Pak Agus Miras, mungkin yang mau ngobrol, ada tadi beberapa kali terbuka mic-nya, silakan Pak Agus. Oh iya Pak Madjen, saya Agus Mirat yang pernah ke rumah Bapak tuh sore-sore Pak. Iya, silakan Pak. Saya kan mau menanam Pak. Tadi Pak Jen bilang bahwa karakteristik porang itu banyak menyerap air ya. Nah, apakah penggunaan mulsa itu sebaiknya tidak Pak ya? Supaya airnya itu memang banyak masuk ke tanah Pak. Kalau pakai mulsa kan airnya masuk hanya di lubangnya aja kan? Seperti itu Pak, pertanyaan saya Pak. Iya. Terima kasih Pak Agus. Kami tidak sarankan, kalau kami pribadi Pak Slamet, konsultan kami tidak menyarankan pakai mulsa. Tapi bagi teman-teman yang ingin pakai mulsa, silahkan. Konsekuensinya adalah airnya masuk, karena betul yang dibilang Pak Gus, bahwa jika pakai mulsa, air yang masuk ke mulsa itu terbatas dari lubang mulsa itu sendiri, yang lain tidak kena. Jika bisa diakali airnya tetap tercukupi, pakai saja, atau dengan tetap pakai mulsa, kemudian ada sistem saluran air, sistem saluran tetes air misalkan, atau ada pipa yang masuk di dalam mulsa, itu boleh-boleh saja, cuma budgetnya pasti lebih tinggi. Mulsa teman-teman pakai sebenarnya ingin mengendalikan gulma, mengendalikan rumput. Ada satu pertanyaan di chat yang bagaimana mengatasi gulma. Nah, ini yang menjadi kendala penyebab kami gagal di tahun pertama gulma. Kami tidak mengatasi gulma di awal. Saya cerita sedikit masalah pengalaman kami, bahwa memang kami betul-betul bersihkan di awal, pakai rotari, pakai traktor tangan, diangkat, tapi batang-batang akarnya tidak terangkat semua ternyata, karena di tempat kami akar rumput itu ada yang sampai 2-3 meter, 2 meter, 3 meter masuk ke dalam. Jadi tidak terangkat dengan mencangkul, dengan traktor rotari itu tidak terangkat semua. Lebih bagus memang pakai herbisida, membunuh rumput sampai ke akar-akarnya. Pakai herbisida, saran pemakaian herbisida pagi-pagi, diterik matahari, tidak ada hujan hari itu kalau bisa tidak ada hujan hari itu. Jika hujan belum beberapa jam, siram jam 10, jam 9 siram misalkan herbisidanya, hujan jam 10 atau jam 2 ya tidak maksimal, bisa disemprot ulang, ditunggu seminggu, jika tidak mati disemprot lagi. Jadi pakai herbisida menanganinya supaya mati, dan biasanya penyemprotan awal tidak kena semua. Tunggu beberapa saat, 2 minggu, 3 minggu masih ada hijau, disemprot lagi. Jika misalkan mau pakai double, misalnya dibabat, dibersihkan dulu semuanya pakai alat traktor atau cangkul, kemudian tunggu sekitar sebulan, tunggu gulmanya kan pendek tuh gulmanya, baru semprot herbisida, itu juga boleh. Semprot dulu, atau boleh terbalik, herbisida dulu, kemudian pakai cangkul, pakai traktor, hilangkan semua ampas-ampasnya, kemudian tunggu sebulan, tumbuh rumputnya, siram herbisida supaya mati sampai akar. Karena yang kami alami, kami traktor betul-betul angkat, tapi akarnya masih ada. Itu cara menangani gulma. Di samping tadi penanganan pemberian mulsa untuk mengatasi gulma, saya menjawab langsung yang gulma ini, bahwa bisa dengan cara seperti itu. Nah, namun ada tambahan dari Pak Slamet, menyampaikan bahwa selain memberikan herbisida kontak yang langsung mati, kalau yang mati ke akar itu pakai Roundup, kalau yang hanya mati daun itu pakai Gramason, dan kami sarankan jangan dicampur. Mubasir Bapak Ibu, kalau dicampur Gramason dengan Roundup, mubasir, pakai salah satunya. Kalau bisa hanya Roundup saja. Kalau misalkan mau pakai Gramason duluan, tunggu tumbuh baru semprot Roundup. Kenapa kalau dicampur? Mubasir Roundup-nya yang berfungsi hanya Gramason. Kemudian setelah bersih lahan, tambahan dari saya ada, jika Bapak Ibu bisa melakukannya, jika sudah mulai bersih lahan semua, bersih, tidak ada rumput sama sekali, kemudian Bapak Ibu lobangi sesuai jarak tanam, mulai jarak tanam, juga entah media pupuk bahan organiknya disebar semua atau hanya dalam lubang tanahnya saja,
Bapak Ibu mau kemudian taruh bibit di atasnya, kemudian ditimpa rata semua, kan nggak ada yang kelihatan di situ. Lahan semua yang kita semua tanamin sudah nggak ada kelihatan bibit, tidak ada lagi kegiatan untuk mencangkul. Jika sudah seperti akhir itu, Bapak Ibu semprot racun rumput pratumbuh. Racun pratumbuh namanya Gold 24E. Itu fungsinya adalah untuk menghambat bibit rumput tumbuh. Paling cepat tumbuh 3 bulan setelah disemprot itu, bahkan bisa 6 bulan. 6 bulan bisa enggak tumbuh rumputnya. Dengan itu, dengan asumsi semua lahan kita kena dengan racun itu. Jika ada yang nanti tidak kena, ya bisa dicabut secara manual. Itu fungsi racun herbisida pratumbuh untuk menahan atau menghambat atau menggagalkan tumbuh rumput. Itu satu dari tanggapan atau jawaban dari saya. Mungkin ada yang ingin lain pengalamannya dalam mengatasi gulma, mengatasi masalah, bukan mengatasi, yang memakai mulsa dan berhasil, boleh sharing seperti apa perlakuannya, silahkan.